Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita mau berangkat ke Parigi. Kita prepare dulu untuk acara launching and consumer gathering di Parigi besok tanggal 21 di Aula Polres Parigi dan di kantor Pemda. Selamat malam. Ini kita barusan sampai dari Palu. Kita lagi nyantai, ngopi. Nih, lihat kopi. Baru habis ngopi, sedikit lagi kita mandi. Habis mandi kita mau meeting di sana tuh. Tuh, lihat. Sana. Nah, sana. Meeting. Sekalian gladi bersih untuk acara launching untuk perumahan Geraha Bidara di Polres maupun di Pemda. Semoga acara kita besok sukses dan lancar. Semangat. Kita lagi melipat brosur untuk dibagikan di acara besok launching ya. Ini brosurnya, modal KTP dapat rumah. Nih, bisa di-scan barcode-nya. Nih, dalamannya spesifikasi untuk rumah dan rukonya. Coba tes kan. Ini set plan-nya. Nah, ini maps-nya bisa dicek di Google Maps. Mantap pokoknya. Jangan lewatkan kesempatan ini, modal KTP dapat rumah. Halo guys, Bisa. Dapat saya lagi santai-santai guys, lagi prepare mau coba ya, Riz. gladi bersih. Nanti buat biar besok di acara launchingnya itu berjalan lancar. Doakan guys. Itu bisa ya. Nih tambah larut tambah malam, tapi kita tetap masih semangat kerja untuk persiapan besok. Semoga kita tetap sehat dan semangat. Oke. Halo Om, apa kabar? Masih ngedit Om, besok presentasi tapi lagi dibikin ini anunya. Presentasinya. Biasa SKS sistem kebut semalam. Insya Allah. Bisa. Harusnya kursinya yang ditarik, piringnya. Tadi Perhatian tadi sama Roy. Sampai 2 piring diempat semua. Halo. Ini kita lagi lembur, persiapan untuk gathering besok pagi. Semoga tetap masih semangat. Semoga Mas Hadid, Mas Rois, dan Mas Tiar selalu sehat. Hari ini kita berada di Polres Parigi Motong
untuk launching Geraha Bidara Parigi. Ini sudah punya kotoran. Ini kita lagi nunggu ini karena gedung masih dipakai. Sip, sukses, semoga sold out. Bapak sadar itu dana FRPP itu kalau masih tersedia itu bunga mungkin kalaupun misalkan punya kredit dalam sambil menunggu presentasi sebentar saya menyampaikan juga sedikit maksud dari modal KTP dapat dengan modal KTP dapat rumah itu tentunya sudah pasti ada syarat dan ketentuan rumah itu. Syarat utamanya itu jelas kondisi dari checkingnya itu bagus, lancar kalau begitu. Nah kalau macet sudah tentu pasti dia perbankan Dari para komisi kemarin kita sudah share, kita mohon ke Bapak Abu Bakar Pengusaha di grup WA program ini. Cuman hari ini aja sebelum acara launching. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki rumah bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi rumah subsidi ini hanya 1 kali seumur hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi yang sudah memiliki rumah tidak bisa menikmati fasilitas rumah subsidi. Jadi yang belum memiliki masih punya kesempatan memiliki rumah subsidi. Dan kita memberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan program-program semua hampir mirip dengan subsidi, tapi dia biasanya sedikit, jadi sekitar 7%. Jadi kami dari Bank BTN membackup karena tadi 7%, nah, kita tidak tahu 7% itu berapa ribu. Jadi bisa dijelaskan per bulannya berapa ribu sampai berapa tahun. Kemudian yang belum memiliki BTN artinya dia normal dapat subsidi. Nah itu berapa dan sampai kapan? Saya rasa itu akan diteruskan kepada kami dan kami akan teruskan kepada kawan sumber. Beliau nanti juga akan meneruskan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami juga memahami seperti yang tadi Bapak Kusnandar sampaikan, mungkin Bapak akan berpikir lebih tinggi dari yang disebutkan tadi. Kami juga tidak membackup atau memfasilitasi. Kita berarti hak penghasilan keluarga adalah 9 juta. Berarti lebih dari 8 juta itu tidak bisa mendapatkan suku bunga subsidi. Kebetulan tim kami yang selaku pengembang Bidara Geraha Bidara Parigi, dan pada kesempatan ini juga hadir dari pihak Bank BTN Cabang Palu yang mewakili Kepala Cabang Pak Kusnandar. Dari Moto yang terhormat Bapak Haji Badrun Gai SD, disilakan. Sosialisasi perumahan Geraha Bidara, cuma bukan bidadari, Geraha Bidara. Saya baca Geraha Bidara yang ada di Jalan 2. Saya buka secara resmi. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan presentasi.
Ya tuh. Nah. Kencang-kencang ya. Jangan sampai rumah. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Oke semuanya. Cik, ibu berapa? Oh ini banyak yang mau ambil 5. Oke. Filosofi dari Geraha Bidara. Barangkali Bapak atau Ibu pernah mendengar bahasa kata bidara. Itu adalah pohon yang disuruh gabung. Insya Allah Ibu dan Bapak ketika tinggal di rumah itu, baik di jannah, di rumahku, surgaku. Insya Allah, amin. Saya minta saja ya, nanti ilustrasi dari rumah ini, video ini adalah gambaran ke depan kawasan Geraha Bidara itu seperti itu. Silakan disimak sebentar ya. Kedua, biaya akad sekitar 3,5 juta. Kemudian pajak BPHTB, biaya berarti tidak boleh beli rumah kedua, boleh tetapi kategorinya atau produknya lain. Kalau rumah pertama misalkan baru pertama kali beli itu dapat fasilitas kayak tadi, subsidi uang muka, kemudian bunganya flat 5% selama tempo kredit, bisa 15, bisa 20. Kemudian kredit mungkin pernah suatu hari dulu itu mungkin ada seseorang yang kredit, mungkin istrinya. Apakah memang dipastikan dia sudah selesai lakukan kredit di bank atau di leasing atau memang ada rekam jejak riwayat kredit yang di Mandiri BNI, satunya itu BTN. Biasanya bank BTN dikenal dengan perumahan, jadi setiap rumah itu disebut BTN. Jadi rumah yang dicicil itu rumah BTN. Padahal BTN tidak pernah membangun rumah, tapi memberikan fasilitas kredit. Jadi kalau kita mau beli rumah dengan mencicil, ya melalui BTN. Nah, kita mau pakai, itu akan dihitung nanti. Berapa sih gajinya? Berapa pendapatannya? Terus dikurangi, muncul ada namanya RPC. Jadi dia perhitungannya berapa kemampuan mengangsur setelah dikurangi kredit A, kredit B, kredit C. Mungkin dia bilang cukup saya uang ini cukup. Kenapa? Karena saya lihat PWT pemohon. Udah itu aja. Nah, kemudian sebagai bentuk keseriusan Bapak sama Ibu, kami kan juga harus tahu Ibu atau Bapak serius nggak? Kami minta jaminan aja. Ketika nanti Bapak dan Ibu tidak disetujui. Yang pertama minta SDIK OJK. Jadi SDIK OJK itu kalau formulir sudah masuk. Jadi kalau ada formulir permohonan kredit ke kami, baru kita bisa proses. Dulu kita bikin Pak, setiap KTP saja dulu diambil untuk diproses supaya ketahuan dia ada pinjaman atau tidak. Tapi ada yang protes, kenapa saya tahu kreditnya, ada kreditnya padahal formulir saya belum masuk. Yang pertama, bahwa salah satu syarat dari bank adalah menyangkut calon nasabah ini punya utang lebih dari bawah. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang saya ingat, tapi kalau saya lupa nanti tolong dibantu Pak ya. Bukan tidak boleh Bapak membeli rumah. Saya senang Pak penjual Pak. Jangankan beli satu, beli dua bahkan tiga untuk satu orang Bapak toh senang saya Pak. Cuman yang dimaksud tidak boleh membeli rumah kedua, ketiga itu ketika Bapak pernah membeli rumah fasilitas KPR baik di PTN atau bank lain tentang produk rumah entah subsidi atau komersil. Tapi kalau Bapak sudah punya rumah, entah dikasih tanah orang tua, mertua, atau mungkin rumahnya istri, Bapak beli lagi, boleh Pak.
nggak dilarang. Ketika Bapak sudah beli KPR juga rumah pertama, mau beli rumah kedua, boleh Pak. Tetapi syarat dan ketentuannya beda dengan rumah subsidi tadi. Untuk biaya-biaya akadnya sama barangkali, sekitar 15 jutaan, tetapi biaya-biaya yang muncul di bank kayak provisi, biaya administrasi, asuransi itu beda. Karena kalau rumah yang subsidi untuk pembelian rumah pertama itu tidak ada asuransi. Asuransi kematian, kebakaran tidak ada, sudah ditanggung oleh pemerintah. Bedanya mungkin di situ. Kalau ibu sama bapak beli rumah pertama mungkin biayanya sekitar 1,5 juta atau 2 juta. Kalau bapak mungkin lebih dari itu, bahkan 4-5 juta. Bedanya di situ. Kalau untuk beli rumah kedua atau bapak dikategorikan sebagai pembeli komersil. Terus kedua tadi, minta maaf, harusnya pertanyaan kedua nih. Yang masuk di sini itu kita sudah screening sebenarnya Pak dari online, isi kuesioner, apakah Bapak punya kredit atau leasing, ya, lancar atau tidak, itu Bapak sudah isi. Kemudian gaji Bapak sekian-sekian, ASN atau TNI Polri, itu screening. Jadi kami asumsikan ketika Bapak Ibu datang ke sini, ini kalaupun ada itu lancar. Kedua, tidak punya kredit. Ketiga, yang macet nggak perlu hadir, bisa hadir tapi akan seperti Bapak tadi, akan memanipulasi data menggunakan nama orang lain. Kami nggak bicara masalah itu kriminalisasi atau nanti dilaporkan, atau saya nggak masuk di situ Pak, gitu loh. Kami nggak akan masuk ke kamar itu. Ketika Bapak minat, lakukanlah sesuai dengan prosedur, insya Allah berkah. Dan guys, pintar deh guys.